Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlani SPD. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Saat ini juga saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang melakukan praktek pengalaman lapangan pada SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh dengan mata pelajaran prakarya tema kerajinan limbah organik. Berikut video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak? Baik, Bu. Ada yang lagi sedih? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Jadi semua insya Allah dalam keadaan bahagia, sehat, ya, dan dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, anak ibu semua, untuk hari ini setelah kita membaca doa, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, nah di sini ibu akan memberikan sebuah materi di pertemuan pertama ini tentang, ya, ada yang tahu kira-kira tentang apa? Tentang kerajinan. Oke, kalau menjawab tuh yang lantang tuh suaranya, biar kedengaran sama kawan-kawan yang lain. Yang lain tahu nggak apa hari ini yang kita pelajari? Tentang kerajinan. Oke, baik. Sebelum kita memulai apa itu kerajinan, kita pahami dulu yang disebut. Yang kita pelajari hari ini adalah mengenai limbah organik. Ya. Ada yang tahu apa itu limbah organik? Limbah organik apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kita? Cangkang telur. Oke. Berupa cangkang telur atau apa saja? Sebelum kalian memahami materi tersebut, ibu akan membagikan sebuah kertas ini untuk menilai pemahaman awal kalian. Ya, jadi silakan nanti di sini buat nama, kemudian diisi dengan checklist. Apa yang kalian pahami, silakan dipilih dari pilihannya iya atau tidak. Oke, silakan dibagikan ke belakang. Waktu ibu berikan hanya 2 menit.
yang mengetahui tentang kerajinan limbah organik tersebut. Kali ini walaupun kita memahami tentang kerajinan limbah organik, tapi kita tidak pada produknya terlebih dahulu. Kita akan memahami apa saja jenis-jenis kerajinan, jenis-jenis limbah organiknya. Kemudian kita pahami dulu karakteristik daripada jenis bahannya, kemudian keunggulan ataupun kekurangan dari setiap bahan tersebut. Dan nanti kalian akan merancang sebuah produk kerajinan yang akan kita inikan pada minggu depan, berasal dari dapur. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita pahami dulu apa yang harus kita capai untuk hari ini. Ini dia ada gambaran mengenai tentang kerajinan limbah organik yang terdapat dari dapur, seperti yang kalian jawab di asesmen pertama tadi, pengetahuan awal. Ada beberapa jenis di sini yang tidak Ibu sebutkan apa saja nama daripada bahan tersebut. Yang jelas coba kalian pahami, kalian lihat dengan jelas, kira-kira layak untuk dijadikan bahan kerajinan. Ya, baik. Kemudian sebelum kita memahami materi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana setelah pembelajaran langsung harapkan kalian mampu nanti menjelaskan pengertian kerajinan limbah organik serta mengidentifikasi atau menyebutkan jenis-jenis bahan kerajinan limbah organik yang berasal dari dapur. Kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu menuliskan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang atau merencanakan untuk kedepannya, ya, bahan dan alat yang digunakan serta model yang akan digunakan untuk pembuatan produk kerajinan nanti ke depannya. Jadi hari ini kita pertama memahami, kedua mengidentifikasi, yang ketiga menyebutkan atau menuliskan bahan dan alat, yang keempatnya merancang pembuatan. Sebuah pertanyaan, silakan ditulis. Pertanyaannya silakan ditulis. Ya. Pertanyaannya silakan ditulis. Tahukah kalian yang disebut dengan masalah lingkungan? Ya, yang ditanya masalah lingkungannya dulu karena kita belajar tentang limbah. Yang kedua, apa contoh yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, contohnya nanti sebutkan saja banyak-banyak. Ya. Yang ketiga, dapatkah permasalahan lingkungan ini nanti akan kita jadikan sebagai produk kerajinan? Ibu beri waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah siap semua pertanyaannya ditulis? Nah, kalau sudah, ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya, untuk kalian amati, kalian cermati, apakah gambar tersebut termasuk daripada jawaban soal yang Ibu berikan? Oke, kalau termasuk silakan dijawab pertanyaannya. Boleh lebih dari berapa berapa yang ada di lingkungan sekitar itu boleh dicatat semua. Ya, silakan dicatat semua. Apa yang ada? Kalau sudah mengenai gambar yang Ibu tampilkan, kalian pasti mengingat apa saja sih kira-kira, ya, limbah organik yang terdapat di lingkungan sekitar kita. LKPD-nya. Kelompok Gentria mana? Oke. Nah, kemudian kelompok
ide inspiratif di belakang. Ini LKPD Ibu bagikan, silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ibu akan membagikan sebuah materi dan LKPD-nya. Nanti kalian menjawab di LKPD itu hanya satu, tapi ada langkah-langkah pembuatan daripada kerajinan limbah organik. Ya, oke. Ibu bagikan yang berkualitas mana? Kelompoknya inspiratif. Oke, silakan dibaca dulu materinya, Nak. Di situ ada langkah pembuatan kerajinan limbah organik serta contohnya. Jadi berdasarkan informasi yang kalian dapat, silakan kalian membuat kerajinan limbah organik. Boleh ditiru, boleh memiliki kreativitas masing-masing. Ya, atau dari ide masing-masing kelompok.
berdiri. Ayo semua berdiri. Oke. Ini supaya tidak lelah dalam belajar, ya. Letakkan dulu apa yang kalian letakkan dulu. Oke. Letakkan di bangku masing-masing. Peraturannya, apabila nanti salah pengucapan dengan dengan apa yang dilakukan, dia akan dihukum bernyanyi di depan. Bagaimana? Bagaimana? Ini kita melatih keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri. Caranya tahu bagaimana? Tidak. Oke, semua perhatikan ke depan. Kalau bisa jangan dempetan supaya semua kelihatan, jangan dempetan. Nah, dengarkan instruksi dari ibu. Kalau ibu mengatakan nanti gajah besar, tapi tangannya begini, ya, gajah besar, semut kecil, ya. Jadi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan tidak sama. Jadi apakah sama nanti bisa menyeimbangi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Kita coba ya. Oke, ibu ulangi sekali lagi instruksinya. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, kita mulai. Siapa yang salah kita hukum. 1, 2, 3. Semut besar. Berarti nggak konsentrasi lagi. Semut kecil. Bilangnya besar, kecil namanya sudah betul, tapi kenapa diucapkan besar? Oke, gajah besar. Nah, siapa yang salah? Cynthia. Ini. Oke, ulang sekali. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, tepuk tangan untuk Oke, silakan lanjut bekerja. Ya. Sudah, silakan lanjut. Bawa kreativitasnya atau produksinya, kemudian dibaca ke depan. Yang lain dengarkan, nah. Lihat temannya yang presentasi, berhenti dulu sejenak apa yang kalian lakukan. Ya, silakan dulu perhatikan kawannya. Silakan, nah. Oke, yang kencang suaranya. Jangan dibilangnya. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kita. Kami membuat penelitian. Pemanfaatan ulang lagi dari kulit jagung menjadi pelajar. Jangan disembunyikan. Oke. Contoh pengalaman apa yang didapat dari praktik kerajinan. Kami punya bahan dan alat yang kami gunakan adalah pisau kardus,
kemudian dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita yang maju. Yang kencang tepuk tangannya. Baik. Berjantung. Jangan ketawa. Dan les gunting pisau. Inilah Inilah produk kami. bacakan yang dia KPI-nya. Perasaan kami saat sedang menikmati dan dari ini kami dapat membawa sampah plastik dan dipergunakan sebagai kreasi dan yang sangat unik dan cantik. Demikian penjelasan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok yang menutup bagus sekali tampilannya. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, anak ibu silakan perhatikan ke depan. Berhenti dulu sejenak aktivitasnya atau kreativitasnya diberhentikan dahulu. Perhatikan ke depan karena berhubung jadwal jam pelajaran kita sudah selesai. Maka dari itu, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan nak berdiri. Kerajinan membuat dari bahan organik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, anak ibu silakan perhatikan ke depan. Berhenti dulu sejenak aktivitasnya atau kreativitasnya diberhentikan dahulu. Perhatikan ke depan karena berhubung jadwal jam pelajaran kita sudah selesai. Maka dari itu, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan nak berdiri. Kerajinan membuat dari bahan organik. Ada lagi yang lain? Apa kesimpulan yang didapat dari pembelajaran ini? Bisa mengurangi sampah. Oke, baik ibu tambahkan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang pembuatan produk limbah organik. Kenapa kita harus membuatnya? Yang pertama, pada pertemuan kemarin kita sudah mengatakan bahwa sampah itu adalah suatu hal dalam penanganan lingkungan, karena ini permasalahan tentang kebersihan dan permasalahan tentang lingkungan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi supaya lingkungan kita tidak tercemari? Maka kita harus produktif, artinya mampu mengolah barang limbah organik menjadi sesuatu yang menarik dan kreatif. Baik ini difungsikan sebagai fungsi hias maupun fungsi bahan. Baik anak ibu, apakah ada yang belum paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang belum paham? Di mananya belum paham boleh ditanyakan. Ada yang kurang paham? Ada. Kalau kurang pahamnya di mana nak? Ayo, di mana kurang pahamnya? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, sebelum belajar kita mulai, sebelum belajar kita akhiri, yaitu pembelajaran selanjutnya, kita lanjut ke limbah organik lainnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi bisa jadi itu limbah organik dari industri, dari pantai ataupun laut, ya kan? Seperti ada kerang,
ada kudak ikan, sisik ikan dan sebagainya. Ya, itu akan kita pelajari pada minggu depan. Jadi silakan terus baca materinya di rumah dari buku yang sudah kalian punya. Baik, sebelum pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena sudah berjalan secara lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Ya, puji syukur kita ucapkan alhamdulillah. Baik, sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.